Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para rawuh sepuh mini sepuh dan sedenten para jamaah salat subuh di Masjid Al-Aziz rahimakumullah akramakumullah. Semoga Allah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kita niatkan pengajian kita pada pagi hari ini supaya Allah selalu memberikan istiqomah, ketetapan iman, ketetapan Islam, bahkan kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pada ayat 142 ya. Surat Al-Baqarah awal juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum kalimat as-sufaha'u ini mat wajib muttasil ya, dipanjangkan 4 harokat ya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Nah ini kita memperhatikan pada kalimat qul. Qul, nah, lamnya tasydid, kemudian lam yang kedua juga tasydid ya. Qul lillahil, maka qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pada kalimat
mai. Nun mati berjumpa dengan ya. Ini dibaca idgham bighunna. Jadi mendengungnya itu biar indah dua harokat. Mai. Mengatakan nggih. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا mendengung di sini ada dua tempat. Pertama nah ini mim tasydid dibaca gunna. Kemudian tahu. Nah, ini mendengung juga. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul Nah, di sini yang perlu kita bedakan antara hamzah dengan ain, yaitu pada kalimat syuhada. A ini hamzah, kemudian a yang kedua ain, ya, agak ke dalam. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Nah, di sini ada beberapa bacaan mendengung lagi. Mai mendengung dua harokat. Bacaannya juga idgham bighunna. Kemudian mim, nah, mim tasydid. Kemudian mai mendengung lagi idgham bighunna. Kemudian ya ini namanya ikhfa, ya, ikhfa hakiki. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Nah, di sini kita bedakan lagi antara ain dengan hamzah, yaitu pada kalimat liyudi'a, ini ain, kemudian i. Nah, jadi semakin jelas perbedaannya maka semakin benar. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Nah, ada dua yang kita baca secara mendengung atau gunnah. Pertama, falanuwalliyannaka yannaka, ini gunnah. Kemudian yang kedua qiblatan ini ikhfa ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah pada kalimat syat'. Nah, ini toknya dibaca secara qolah atau memantul nggih. Syat'. Kemudian shinnya juga besar bertitik 3. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim Wallahu bighafilin amma ya'malun. Wallahu bighafilin
alladzina utul kitaba bikulli ayah bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Nah, di sini ada contoh bacaan qalqalah lagi. Qib nah, memantul ya. Qiblatak, nah, tak, nah, kafnya ada suara hamesnya ya. Bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum nah, ini pada pengucapan wawu kita ingat-ingat wawu fathah wa bukan wa. Ini kadang kan terlalu tebal ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Agak sulit ini, ada dua huruf yang disukun secara bersamaan. Yang satu sukun asli yaitu ain, dotnya ini sukun karena waqaf atau berhenti. Wa ma ba'duhu bitabi'in qiblata ba'd. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Semoga semuanya selalu mendapatkan barokah dan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata,
Apakah yang memalingkan mereka orang Islam dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat, yaitu Baitul Maqdis, ya. Yang dahulu mereka berkiblat kepadanya, katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah arah timur dan arah barat. Dia memiliki petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, jadi asbabun nuzulnya ayat ini diriwayatkan di sini Anil Bara qol lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitil Maqdis. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sempat sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ada yang baca Baitul Maqdis, ada yang baca Baitul Muqaddas. Terserah, dua-duanya boleh. Selama kurang lebih 6 bulan atau 16 ya, sitata asyara, 16 atau 17 bulan. Berarti 1 tahun lebih ya. 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, beliau lebih cinta untuk menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat ini, ayat yang setelahnya nanti ya. Lah maka akhirnya waktu itu orang-orang Nasrani pun mencemooh orang-orang Islam. Nah, ini orang Islam ini bagaimana ini ya? Maka dikatakan as-sufaha mereka itu. Orang-orang Nasrani yang tidak mengikuti perintah Allah, Allah memberikan julukan tuh as-sufaha, orang-orang yang kurang akalnya. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kok dikomentari gitu loh. Nah, ini enggak layak. Ya kalau sudah perintah Allah bagaimanapun keadaannya, masuk akal atau tidak, senang atau tidak senang, kita harus sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan perintah Allah, kemudian kita mentaatinya. Nah maka akhirnya Allah menurunkan ayat ini ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kami tidaklah menjadikan kiblat yang dahulu kalian berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul atau Nabi Muhammad dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada para manusia. Jadi kalau kita ke Madinah, di sana ada masjid yang namanya Qiblataini, gitu. Masjid Qiblataini, masjid yang pernah digunakan Nabi dan para sahabat di Madinah menghadap kedua kiblat, yaitu pertama kiblat Baitul Maqdis, setelah itu pindah menjadi Masjidil Haram. Nah, kemudian ayat ini menerangkan Allah telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di sini ummatau wasato. Umat yang sedang. Maksudnya sedang itu sebenarnya urusan syariat itu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu tidak terlalu memberatkan sebenarnya itu. Nah,
Kalau orang dulu contohnya memberatkan. Di zaman Bani Israel bajunya kok kena najis itu nggak dicuci, suruh motong, syariatnya itu. Nah, jadi misalkan sarungnya kena tai cicak gitu, itu syariat di zaman Bani Israel nggak dicuci, suruh motong, suruh gunting. Lah sedangkan umat ini diberikan keringanan oleh Allah, nggak usah digunting, cukup dicuci pakai air yang suci, ya, dikucek dengan air yang mengalir. Di antara lagi umat wasato, umat yang sedengan. Ada seorang sahabat itu yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini kuat dan senenganku itu puasa. Sudah seluruh waktuku, hari-hariku aku akan gunakan untuk puasa. Sepanjang tahun tentunya, kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari raya hari Tashrek gitu. Maka Nabi mengatakan, jangan, kamu punya anak, punya istri, nanti kalau puasa terus malah nggak kuat nyambut gawe gitu. Nah, tidak kuat memberikan kebutuhan rohani juga kepada istri. Kamu puasa setiap hari Senin dan Kamis gitu. Maka sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, aku punya kekuatan yang lebih daripada itu, izinkankah aku untuk lebih banyak puasa lagi? Ya sudah, kamu tambahi setiap bulan, bulan-bulan Hijriyah, kamu berpuasa 3 hari yang dinamakan Ayyamul Bid, tanggal 13, tanggal 14 dan 15, bulan-bulan Hijriyah. Maka sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, aku lebih kuat daripada itu. Ya sudah, saya tambahi lagi, sum yauman wa aftir yauman. Nah, kamu sehari puasa, sehari tidak puasa. Daud. Nah, maka sahabat tadi, aku sebenarnya lebih kuat daripada itu ya Rasul. Sudah, urusan puasa tidak ada tertib yang lebih baik melebihi tertibnya Nabiullah Daud. Kalau memang kamu punya kekuatan. Nah, akhirnya sahabat tadi memilih puasa Daud. Setelah di hari tua malah menyesal itu. Waduh, saya ini sudah terlalu lemah ini, karena memaksakan diri untuk puasa tadi. Padahal Rasulullah sudah memberikan itu keringanan, amalan yang sedengan, nggak terlalu memberatkan badan. Puasa Senin Kamis, lah kok malah saya minta yang lebih daripada itu. Ada juga sahabat malam hari itu ingin melek terus. Ingin melek terus, pokoknya sholat tahajud sepanjang malam. Bahkan ketika ngantuk, tangannya ditali, diikat masjid, diikat dengan tiang masjid yang sana, yang satunya diikat dengan tiang masjid yang sebelah sininya. Pokoknya ingin melek terus, nggak mau tidur sepanjang malam. Maka akhirnya sama Rasulullah dipanggil juga, wahai sahabatku, fa inna likulli syai'in haqqo fa'tu haqqahu. Nah, setiap sesuatu itu punya hak. Haknya mata kalau ngantuk ya tidur. Haknya perut kalau lapar ya makan. Haknya tenggorokan kalau haus ya minum. Maka kalau kamu sudah ngantuk tidur saja. Nah, nanti kalau sudah giat lagi bangun kemudian sholat tahajud. Itulah diantara contohnya ummat wasato. Bahkan Nabi pun dalam kehidupan beliau mencontohi. Dalam sebuah riwayat Nabi itu tidurnya tidak lebih dari jam 10 malam. Nah, ini mungkin ada Pak Dokter mungkin bisa ditanya hikmahnya apa. Ternyata kalau orang itu tidurnya melebihi jam 11 malam, itu menjadikan jantungnya itu nggak stabil. Nah, akhirnya bisa jadi mungkin gagal jantung atau sumbatan dan lain sebagainya. Gitu. Lah maka disinilah indahnya syariat dan sunnah yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan urusan sholat juga seperti itu. Zuhur kok disyariatkannya zuhur? Itu memang
waktu zuhur itu otak kita, tenaga kita memang sudah seharusnya diistirahatkan. Diistirahatkan, masuk ke dalam masjid, kemudian kening kita sudah saatnya untuk dibuat sujud. Itu kalau difahami hikmahnya luar biasa. Bahkan sangat menjaga untuk kesehatan setiap diri manusia. Ya, maka disinilah indahnya agama Islam. Begitu juga contoh daripada umat wasato. Kalau orang itu hidup dari kecil menjadi tumbuh dewasa, setelah dewasa menjadi seorang pemuda atau pemudi. Nah, ini namanya seorang pemuda dan pemudi atau syab dalam bahasa Arab itu syabab itu jamaknya ya. Pemuda lah ini tentunya syahwatnya semakin kuat. Begitu juga pemudi, maka sudah waktunya untuk dinikahkan. Nah, diberi solusi jalan keluar dalam agama Islam yang namanya menikah. Maka kalau sudah ingin menikah, ya jangan ditahan-tahan, sudah hendak ngomong kepada orang tuanya saja. Begitu juga sebagai orang tua, anaknya kok sudah usia syabab ya, pemuda atau pemudi, ya kita tahulah kebutuhan anak kita itu apa, kita tanya. Dan dalam Islam pun nyatanya diperbolehkan, yaitu yang namanya menikah. Inilah salah satu contoh umat wasato, umat yang sedengan atau pertengahan, ya, tidak diberatkan, tidak juga terlalu digampangkan. Gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat ini juga di antara hikmahnya umatnya Nabi Muhammad dijadikan ummat wasato litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian nanti menjadi saksi untuk seluruh para manusia berupa umat-umat yang lain, dan Rasul Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kalian. Maksudnya saksi itu bagaimana? Wahai umatku, kalian sudah diberikan syariat oleh Allah yang begitu ringan, yang begitu sedang, dan semuanya cocok untuk segala kehidupan kalian. Lah kok masih meninggalkan agama? Naudzubillah min dzalik. Contohnya termasuk umatan wasato ya. Masa orang itu sepanjang tahun ya akan makan minum terus, kawin terus, akhirnya hawa nafsunya ditahan, akan disyariatkan yang namanya puasa bulan Ramadan. Itu pun puasa bulan Ramadan kita menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan suami istri hanya siang hari saja, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar atau imsak sampai terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Malam hari pun sudah diberikan kelonggaran oleh Allah untuk makan, untuk minum, bahkan malam harinya pun boleh juga. Yang sudah punya suami istri boleh juga membuat amalan suami istri boleh. Gitu. Inilah diantara makna daripada ummatau wasato. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Jadi Allah tiba-tiba setelah Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah menghadap ke Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan tadi, lah kok tiba-tiba fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang kamu wahai Muhammad, hadapkanlah sholatmu mengarah menuju Ka'bah Al-Musyarrafah atau Masjidil Haram. Lah ini diantara maksud tujuannya untuk mengetahui seberapa ketaatannya orang-orang Islam waktu itu, seberapa manutnya, patuhnya para sahabat waktu itu. Maka akhirnya orang yang imannya itu setengah-setengah ya, atau dikatakan kaum munafik, itu akhirnya mereka ngomentari itu, ngapain dong sudah enak-enak ke Baitul Maqdis kok malah dadak dipindah menghadap ke Masjidil Haram. Maka akhirnya mereka pun nggak mau manut kepada perintahnya Allah. Nah, di sini hikmahnya itu untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa kekuatan ketaatanmu kepada Allah itu sejauh mana, atau seberapa gitu. Nah, maka disinilah yang namanya agama adalah ketaatan.
Pun kita niku manut mawon. Ingkang gadai arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan hanyalah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan ya kita harus sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Nah, mendengar dan mentaatinya. Kemudian hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, perpindahan kiblat tadi ya sebenarnya berat kecuali untuk orang-orang yang memang diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah. Nah, maka disinilah kita selalu diperintahkan doa minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, jalannya para nabiyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lah para sahabat yang mau mentaati Allah, mau berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis berubah ke Masjidil Haram, Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran atau pahala untuk mereka. Dan ini juga tentunya bentuk sifat kasih sayang Allah. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini termasuk bentuk sayang dan rahmatnya Allah kepada umat ini. Kemudian ayat yang berikutnya 144, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa perpindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Sebenarnya sudah disebutkan juga di kitab Taurat, kitab Injil, bahwa nanti ada umat akhir zaman, nabinya namanya Muhammad, akan mengalami perpindahan kiblat sesuai perintah Allah Ta'ala. Nah, maka di sini orang-orang yang diberikan kitab Taurat Injil sebenarnya tahu, tapi itu tadi karena tidak diberikan hidayah oleh Allah, mereka tahu tapi tidak mau manut atau tidak mau taat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah nggak lalai, nggak lupa. Loh, di dalam kitab Taurat dan Injil sudah diterangkan juga kok. Malah sebagian dari ayatnya Taurat dan Injil itu disembunyikan. Nah, bahkan dibuang, tidak disampaikan kepada umat akhir zaman. Maka akhirnya orang yang seperti itulah tidak jujur, akhirnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Maka pentingnya kita di dalam mengamalkan agama jujur atau sungguh-sungguh. Kalau kita keliru, kita punya khilaf, ya kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Itulah nanti yang akan menjadikan asbab hidayah dicurahkan di dalam hati kita. Kemudian ayat yang berikutnya 145, dan walaupun engkau wahai Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang dolim. Jadi karena sudah diperintahkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wahai Muhammad, kamu hadapkan ketika sholat mengarah atau menghadap ke Masjidil Haram. Gak usah gubris itu orang-orang Yahudi Nasrani yang gak mau manut itu, gak usah kamu gubris. Gak usah terlalu merisaukan kamu, tidak usah terlalu memprihatinkan hatimu. Ya, mereka yang iman ya biarlah iman. Sebagian mereka juga akhirnya mau iman. Yang tidak mau ya gak usah kamu paksakan. Nah, itu semua sudah ada takdirnya, siapa yang iman, siapa yang tidak iman kepada Allah. Yang penting sekarang kamu kok sudah aku perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram kok tidak mau menghadap. Nah, maka kamu nanti akan termasuk atau digolongkan orang-orang yang berbuat zalim. Ya sudah. Itu memang mereka
yang jatahnya iman ya mereka akan manut iman, sholatnya akan berubah menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Kalau yang tidak biarkan saja, istilahnya bahasanya gitu. Yang penting kamu sama umatmu setelah saya perintahkan taati, kamu jalankan, yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Lah maka disinilah kita menghadap ke Masjidil Haram ketika sholat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengikuti arahannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita sholat kok ngarang, itu nggak diterima oleh Allah. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, kalian semua sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat tuh bagaimana caraku sholat. Nah, dan Nabi sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Nabi sholatnya dengan berjamaah. Nabi sholatnya dengan usaha khusyuk wal khudu, konsentrasi. Gerakan-gerakannya tenang, diatur, tidak tolah-toleh, tidak lingak-linguk sana sini, tapi pandangannya mengarah ke tempat sujud. Nah, maka di sini kita mengikuti ibadah khususnya di dalam sholat sesuai yang dicontohkan dalam sunnah-sunnah Nabi. Insyaallah ya. Nggih, Pak Haji. Nggih, alhamdulillah. Monggo kesempatan pertama ibu-ibu rumiyin pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Nek tanya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Syekh. Yang pertama, apa yang membedakan panggilan seperti Gus, Syekh, Habib, Ustadz, Kiai? Yang pertama. Yang kedua, apa yang membedakan di dalam surat ke-73 Al-Muzammil, yaitu orang-orang yang berselimut, dan ayat surat ke-74 Al-Mudassir, orang-orang yang berkemul. Itu saya atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ada pertanyaan dalam penyebutan, dalam penghormatan kepada mungkin pemuka-pemuka agama ya. Orang Jawa manggilnya kiai ya. Kemudian orang Arab memanggilnya syekh gitu. Nanti ada lagi orang Pakistan maulana gitu ya. Nah nanti kalau dzurriyahnya Nabi dipanggil Habib. Nah itu sebenarnya istilahnya bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang memang diberikan anugerah kelebihan oleh Allah Ta'ala, baik secara nasab atau baik secara keilmuan. Ya, secara nasab contohnya kalau Habib itu lebih identik dibuat memanggil cucunya Nabi yang dari keturunan Sayyidina Husain. Nah, itu rata-rata biasanya dipanggil Habib. Nah, nanti yang cucunya Nabi dari Sayyidina Hasan biasanya dipanggil Sayyid atau Syarif, sebagian daerah seperti itu. Ya, adapun para alim ulama yang keilmuannya itu bisa dikatakan bagus dan tinggi, sebagian itu memberikan gelar syekh gitu. Nah itu kalau di Temboro dulu waktu almarhum Ki Uziran masih ada, untuk membedakan alumni yang dari Pakistan dengan alumni Temboro yang pernah mondok di Yaman. Nah yang dari Pakistan diberikan gelar maulana kalau sudah sepuh. Nah kalau masih muda mulwi. Nah nanti kalau yang dari Yaman diberi gelar atau penghargaan dari Ki Uziran itu syekh gitu. Nah makatan Bu
Jadi hanya itu sekedar panggilan bentuk penghormatan kepada orang-orang yang memiliki keistimewaan, baik dari segi nasab atau dari segi ilmu. Mungkin contohnya kalau di kesatuan kepolisian komandan kata nggih, komandan, nah itu, nah, seperti itu. Ada istilahnya nopo bribka, bribtu nggih, nah ya kurang lebihnya seperti itu. Jelas Bu ya. Kemudian tentang perbedaan ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddatsir. Ini sebenarnya kurang lebih maknanya sama. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sinonim, ya. Kata-katanya berbeda tapi maknanya sama. Lah di antara asbab nuzulnya itu ya ayyuhal muzammil, Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka saking dahsyatnya instruksi dari Allah kepada Nabi, badan beliau itu ngewel, gemeter itu, nah, gemetaran. Maka akhirnya beliau karena gemetar ya pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, gitu. Nah kemudian waktu itu karena gemeter ya secara kesehatan ya biar normal diselimuti. Lah kok malah datang lagi perintahnya Allah, wahyunya Allah, yaitu berupa tadi ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi maksudnya. Kum bangunlah. Kum fa'anzir, berikan peringatan kepada kaummu, kepada keluargamu, kepada umatmu. Nah, begitu juga di suatu kesempatan yang lain Nabi menerima wahyu, saking dahsyatnya wahyu yang Allah berikan kepada beliau, beliau pun gemetaran badannya. Akhirnya beliau istirahat untuk menormalkan tubuh beliau dengan berselimut. Kemudian turun ayat lagi ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul atau berselimut. Jelas Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo. Monggo satu lagi. Nggih. Nggih, kalau apa pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu saya. Nggih. Terima kasih. Pesan maksudnya ketika itu mendapatkan wahyu. Nggih, pesannya ya sesuai yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Contohnya yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan engkau. Nah, ini termasuk pesan-pesan yang disampaikan malaikat Jibril ya sesuai dengan apa yang dilafatkan di dalam Al-Qur'an itu. Nanti ada pesan lagi wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, pertama dakwahnya Nabi itu dimulai dari keluarganya. Wahai Muhammad, engkau berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat-dekat. Maka akhirnya Nabi menemui pamannya Abu Jahal, tidak mau iman. Nemui pamannya yang bernama Abu Lahab, nggak mau iman. Kemudian nemuin pamannya yang lain bernama Sayyidina Hamzah. Alhamdulillah Sayyidina Hamzah mau iman. Pamannya Nabi yang lain yaitu Sayyidina Abbas. Akhirnya pamannya Nabi yang bernama Abbas pun mau iman. Bahkan Nabi melanjutkan ke sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan perintahnya Allah tadi wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat. Maka Sayyidina Ali pun yang menjadi adik sepupunya Nabi mau iman. Bahkan setelah itu diangkat menjadi menantu beliau gitu. Ya, itu termasuk pesannya malaikat Jibril ya seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, atau juga apa yang dikatakan oleh Nabi dan yang diperbuat yang disebut hadis itu juga termasuk wahyu. Nah, wahyu yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril cuman tidak termasuk dari Al-Qur'an. Nah, maka itu dikatakan hadis. Itulah yang
disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap sekalimat pun kecuali itu merupakan wahyu dari Allah yang diberikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran dan hadis itu sebenarnya kedudukannya sama, cuman perbedaannya itu tadi, kalau Al-Quran ya, Al-Quran wahyu yang berupa Al-Quran, kalau kita menyentuhnya harus dalam keadaan berwudu atau suci. Kalau hadis ini tidak diharuskan, cuman secara santun dan adabnya kitab-kitab yang berkaitan dengan agama kita usaha memegangnya dalam keadaan suci. Mengatakan Bu nggih? Nggih. Wonten nggih, selanjutnya sebentar sing Pak sepurin nggih. Kiai Waji. Nggih, monggo. Yang sepurin nggih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih. Nggih, baik. Pertama kaitan puasa. Siap, nggih. Yang sudah biasa untuk puasa Senin Kemis. Nggih. Setelah mendekati Ramadan akan akhir, Nggih. katanya tidak perlu puasa. Nggih. Itu apa betul? Ya. Nggih. Terus yang kedua kaitan sholat. Habis Isya kita sholat tarawih. Nggih. Apa masih diperbolehkan untuk malam untuk tahajud? Nggih. Ya, terima kasih. Nggih. Ada 2 poin pertanyaan. Pertama, kalau kita sudah istiqomah berpuasa Senin Kamis, kemudian ketika mendekati Ramadan katanya kok tidak boleh puasa. Nah, di sini perlu kita jelaskan, ketika mendekati Ramadan itulah hari yang namanya hari syak atau hari masih diragukan apakah ini termasuk Sya'ban atau termasuk Ramadan. Nah, bagi orang-orang yang sudah berkebiasaan atau memiliki amalan yang istiqomah, contohnya puasa Senin Kamis atau tadi mungkin puasa Daud. Lah kok pas hari Syak itu pas bertepatan hari Senin atau hari Kamis, maka tetap disunahkan berpuasa. Bagi yang tidak berkebiasaan atau belum istiqomah puasa Senin Kemis, lah pas hari Syak itu dilarang untuk berpuasa. Makanya ya. Nah, begitu juga kalau puasa Daud, pas hari Syak itu kok pas hari puasa, ya puasa aja, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan, bahkan tetap disunahkan. Tapi bagi orang yang tidak punya amalan puasa Daud, lah kok pas hari Syak itu ya karena nggak puasa dia, ya itu dilarang puasa. Ini ada 2 kaul, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram karena dia tidak punya kebiasaan berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud tadi. Kemudian tentang sholat taraweh, kalau malam-malam bulan Ramadan disunahkan setelah Isya mengerjakan sholat taraweh. Nah, kalau kita sudah mengerjakan taraweh malam hari, apakah kita tahajud lagi? Jadi sebenarnya dalam agama Islam itu kan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Jadi kalau kita sudah mengerjakan sholat taraweh mungkin yang 8 rakaat atau kalau mazhab Imam Syafi'i ya 20 rakaat, kok malam hari masih ingin sholat tahajud, tidak ada larangan. Mau mengerjakan sholat hajat di malam hari, tidak ada larangan. Tengah malam qiyamul lail diisi dengan sholat tasbih, tidak ada larangan. Larangan mengerjakan sholat itu ketika habis sholat subuh sampai isyraq, kemudian habis asar sampai maghrib. Ketika yang ketiga waktu istiwa. Begitu juga dilarang mengerjakan sholat bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Selain itu tidak ada larangan mengerjakan sholat. Apalagi kalau di Masjidil Haram, di Mekah Mukarramah sana, tidak ada larangan sholat sama sekali, kapanpun boleh. Habis subuh boleh, habis asar boleh. Nah, jelas ya, baik ya.
Nggih. Nggih, lah sholat jenazah habis asar. Ini kalau seandainya kita sudah punya kebiasaan mengerjakan sholat di awal waktu, ya, contohnya mungkin masyarakat yang di luar Temboro, ya, itu kan kalau sholat asar jam 3 langsung, ya. Nah, kalau di Temboro kenapa diakhirkan? Karena untuk menjaga supaya orang-orang itu lebih banyak yang hadir dalam sholat jamaah. Karena rata-rata kan petani, rata-rata tukang kayu, tukang batu gitu, istirahatnya jam 4 sore. Nah, nanti kalau sholat jamaahnya jam 3, akhirnya masjidnya kosong gitu. Makanya untuk menjaga itu akhirnya diakhirkan. Nah, ini kalau seandainya bisa mengerjakan sholat jenazah dulu, ya silahkan sholat jenazah dulu. Tapi kalau seandainya mengerjakan sholat asar dulu baru sholat jenazah juga tidak dilarang. Karena sholat jenazah itu kan sebabnya itu mutakodim. Jadi ada orang meninggal dulu, baru setelah itu disyariatkan atau difardu kifayahkan sholat jenazah. Maka tidak masalah juga. Ngatan Mbak Yai? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Syekh. Monggo. Apabila ada orang yang meninggal, terus ada orang yang melakukan sholat li unsil mayit atau mutlak, itu gimana? Sholat apa namanya? Li unsil mayit apa atau mutlak itu? Sholat sunnah itu? Iya. Bukan sholat jenazah? Bukan. Begitu meninggal langsung dia sholat? Sorenya gitu, habis maghrib itu. Oh, habis maghrib. Gimana itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada riwayat yang mengatakan keadaan paling dahsyatnya mayit ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburan itu malam yang pertama. Maka sebagian alim ulama untuk mensyafaati atau mendoakan si mayit, wabil khusus ketika malam pertama kali dia mengalami malam di kuburan itu, sebagian ulama itu tadi mengerjakan sholat, ya sholat nafil mutlak atau sholat hajat. Intinya sholat itu diniatkan memintakan syafaat atau memintakan ampun kepada mayit di malam hari yang pertama itu. Ini juga kalau menurut saya, ya tidak ada larangan. Tiang sholat kan pun sae toh. Tiang sholat kan pun sae. Nah, kok malah dialang-alangi. Ya, ini menurut kula nggih diumbar mawon daripada mboten sholat malah langkung parah gitu. Nah, mekaten nggih. Memang ada keterangan yang mengatakan seperti itu. Bahkan dulu bapak saya juga sering kalau ada family meninggal dunia itu nanti malam pertamanya itu anak-anaknya disuruh itu sholat itu tadi, memintakan syafaat untuk si mayit yang malam pertama di kuburan itu. Ngoten nggih? Nggih, monggo mawon nggih. Wonten malih? Monggo, Pak. Mawon to. Nggih. Apa sok? Nggih. Bulan puasa itu kalau ibu mau masak mencicipi sayur itu boleh atau tidak? Nggih. Bulan puasa kalau ibu-ibu masak, bapak-bapak masak juga boleh kok. Siapa saja masak juga boleh. Mencicipi sayur atau masakan yang sudah matang, hukumnya itu boleh tapi makruh. Lah ini makruh bila mana setelah dicicipi terus dilepeh kembali, dimuntahkan. Tapi kalau seandainya khawatir setelah dicicipi diteruskan, lah ini malah menjadi batal puasanya. Karena membatalkan puasa maka dihukumi haram. Ngatan nggih? Makanya kalau masak kan sekarang sudah ada buku panduan, kalau air kuahnya sekian liter, nanti garamnya berapa, kunyitnya berapa, itu nggih. Monggo Pak Wawan. Siap nggih. Setelah taraweh ada witir nggih. 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 Nggih, salat witir. Pembahasannya sekarang salat witir.
sholat witir ini memang afdolnya adalah dikerjakan sebagai penutup sholat malam sebelum sholat subuh itu. Nah, maka di sini ada dua sahabat yang mencontohkan. Satu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Nah, maka beliau yakin dengan dirinya sendiri, maka sholat witirnya Sayyidina Umar pasti diakhirkan. Lah kemudian ada sahabat yang namanya Sayyidina Abu Bakar mencontohi, saya khawatir, namanya saya bukan Nabi bukan Rasul, takut-takut nanti kalau nggak kebangun tahajud. Maka beliau setelah sholat ba'diyah, isya, atau kalau hari-hari selain Ramadan ya, maka langsung witir. Kalau di malam hari bulan Ramadan mengerjakan witirnya setelah taraweh. Lah di sini ada ulama yang mentengah-tengahi ya kita, karena kita apalagi kita ya bukan sahabat, bukan Rasul apalagi. Lah silahkan sholat witir setelah sholat taraweh juga sholat witir, nanti sebelum subuh sholat witir lagi. Tapi witirnya niat mengqodoi sholat witir yang pernah ditinggalkan. Contohnya di waktu kecil atau di waktu sebelum balik kan kita tidak pernah sholat witir mungkin ya. Atau mungkin sudah dewasa pun banyak sekali sholat witir yang kita tinggalkan. Lah nanti ketika Ramadan menjelang imsak kita sholat witir lagi, tapi niatannya mengqodoi untuk sholat witir yang pernah kita tinggalkan. Jadi longgar mawon ya. Ada juga ulama yang mensiasati ingin banyak amal, kan sholat witir 3 rakaat kan ganjil. Nah, supaya yang ganjil 1 rakaat ketika habis tarawih itu dinambahi 1 rakaat. Setelah itu sholat lagi 3 rakaat. Nah, ada yang mengerjakan seperti itu juga ada. Tinggal kita mau milih yang mana. Mau mengikuti tertibnya Sayyidina Umar, monggo kalau kuat ya. Mau Sayyidina Abu Bakar juga, monggo. Mau sholat witir 2 kali, monggo. Nggih, monggo. Wonten malih setunggal malih. Pak Pur. Sudah. Mboten. Oh nggih. Nggih. Sampun. Nggih. Mangke teng mriki mawon. Nggih, insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.